Garamnya banyak sekali. Sedikit saja. Maaf Ibu, nanti aku buat lagi. Sudah lupakan. Biar aku saja. Entah di mana pikiranmu saat ini. Seharusnya ibumu mengajarimu memasak. Kalau ada tamu datang ke rumah ini, seharusnya tidak usah pura-pura. Kalau tidak bisa memasak, jangan bilang bisa. Itu tidak hanya bisa mempermalukan mereka, tapi juga mempermalukan kami. Kau tidak lupakan apa yang terjadi semalam? Begitu banyak pertengkaran. Itu semua karena hal kecil. Letakkan ini di meja. Ibu, harusnya ibu tidak bicara seperti itu pada Twinkle. Kenapa? Apa perkataan ibu salah? Ibu, kita jangan ikut campur masalah mereka. Ini kehidupan pribadi mereka. Mereka sudah dewasa. Sudahlah, Kun. Kau tidak perlu mengajari ibu benar atau salah. Apa yang kau tahu tentang masalah kerabat atau yang lain-lainnya? Sebaiknya kau tidak usah ikut campur ya. Justru itu aku tidak mau terlibat. Karena itu aku minta pada ibu, tolong jangan bicarakan hal itu lagi. Twinkle bisa merasa tidak enak. Ini menyangkut harga diri ibunya. Harga diri ibumu? Apa kau tidak pikirkan itu? Kun, ibu merasa kau melupakan ibumu sendiri sejak saat kau menikah. Kau selalu memikirkan Twinkle dan ibunya. Kau selalu saja membicarakan mereka dan mereka lagi. Ternyata kau lebih sayang mereka daripada ibumu sendiri. Itu yang ibu rasakan sekarang. Ibu ini bicara apa? Hah? Dia sudah seperti ibuku, sama seperti ibu. Apa aku tidak boleh menyayangi kalian? Justru ibu tahu betapa aku merasa beruntung bahwa aku punya ibu sepertimu dan mertua seperti dia. Itu dia masalahnya, Kun. Kau melupakan perbedaan antara ibu kandung dengan ibu mertua. Bu, tolong dengarkan aku dulu. Bu. Iya, Cinki, aku sudah membuat profil dan mendaftarkannya juga. Iya, alamat email dan nomorku sudah tertulis di situ. Iya, baru saja aku mencetak profilnya. Baiklah, dah. Profil apa? Memangnya kau mendaftar untuk apa? Kau selalu saja ingin tahu semua tentangku, tapi kau selalu bohong kalau aku yang bertanya. Aku tidak akan cerita apa-apa. Aku mendaftar ke situs belanja, dan aku mendaftarkanmu. Mendaftarkanku? Apa maksudnya? Iya, ada situs di mana kau bisa menjual suamimu yang membosankan, lalu dapat voucher. Hebat kan? Tolong dapatkan aku istri yang baik, itu pun kalau bisa. Ini produk yang gagal. Aku tanya baik-baik, jawabannya begitu. Itu mungkin pesan dari Maya. Kelihatannya senang sekali. Kunz, apa kau tahu? Tadi aku bertemu dengan Cinki. Oh begitu, bagus. Dan di sana kami melihat laki-laki yang tampan. Apa kau tahu, Kunz? Kalau aku sudah memutuskan bahwa... Halo? Oh, sebentar. Pertama jalan-jalan dengan Maya, lalu SMS dan telepon rahasia. Ya Tuhan, ada apa ini sebenarnya? Oke. Ya baiklah. Twinkle, aku pergi dulu. Kunz mau kemana? Aku ada urusan, nanti aku kembali. Urusan apa?
Kau sudah datang. Kenapa kau tiba-tiba menghubungiku? Aku ingin memberitahu sesuatu yang penting. Karena itu aku menelpon. Katakan saja, apa yang ingin kau beritahukan? Kunz, hanya kau yang bisa membantuku. Aku ingin keluargaku, dan kau bisa membantu. Setelah semua yang kau lakukan, kau mau aku membantumu? Maaf saja, aku pergi. Kunz, aku tahu aku bersalah. Aku siap menerima balasan apapun karena itu. Aku mohon, mintalah keluargaku agar memaafkan aku. Untuk apa aku mintakan maaf untukmu? Aku rasa kau tidak pantas mendapatkan maaf. Kunz, kau harus membuat keluargaku memaafkan aku. Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintai keluargaku seperti sebelumnya. Aku meninggalkan rumah karena terpaksa. Percayalah padaku. Aku menyesal. Selama ini, dalam setiap saat, aku dihantui oleh rasa bersalah. Coba saja aku tidak selama itu pada saat itu. Bisnisku mengalami kerugian besar sekali, lalu terjadi kecelakaan. Kapal yang aku naiki tenggelam. Saat aku kembali setelah pulih, Lila sudah pergi meninggalkan Jalandhar bersama Twinkle. Aku datang ke Amritsar mencari mereka. Tapi pintu telah tertutup untukku. Aku baru tahu, karena kabar kematianku, Lila dapat uang asuransi itu. Aku kira kalau aku kembali, polisi akan menahanku karena menipu. Dan uang miliknya juga akan disita. Karena itulah aku menjauh dari Lila dan Twinkle. Agar hidup Twinkle tidak kacau. Kunz, semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Apa kau tidak memberiku kesempatan? Aku mohon di hadapanmu. Mintalah keluargaku memaafkan aku. Aku mohon. Cukup. Tolong, jangan memohon padaku. Kau lebih tua dariku. Kau adalah ayah mertuaku. Dan aku... Itu benar. Kesalahanmu tidak pantas dimaafkan. Tapi betapapun besar kesalahan, seharusnya ada kesempatan memperbaikinya. Aku tidak janji, tapi aku akan berusaha. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi akan aku coba. Dan mengenai Twinkle, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Semuanya terserah ibu dan itu harus sesuai keinginannya. Baiklah. Tidak apa-apa. Pertama-tama, ibu harus bisa memaafkanmu. Besok datanglah ke tempat ibadah. Kunz. Apalagi yang lebih membahagiakan bagi seorang ayah saat dia tahu putrinya punya suami seperti dirimu. Aku bangga padamu. Dan Twinkle sungguh beruntung bahwa dia menemukanmu. Aku permisi dulu. Ada apa, Nak? Kau mengajak ibu ke tempat ibadah pagi-pagi sekali. Ada apa ini? Aku sering datang kemari, Bu. Jadi aku rasa ibu juga harus datang kemari, iya kan? Ya, baiklah. Maya? Bagus. Kau di sini? Ibu kenalkan ini Maya, kami berdua kuliah di kampus yang sama. Oh, Maya, ini ibunya Twinkle. Dan ibuku juga. Salam, Bibi. salam, Nak. Diberkatilah kau. Ada apa ini? Kenapa kau menangis, Nak? Sebenarnya ada masalah apa? Ibu, sebenarnya Maya sudah menikah. Kehidupan rumah tangganya dipenuhi oleh banyak masalah. Jadi dia tertekan. Maya, maaf. Aku tahu kau tidak mau aku cerita pada siapapun. Tapi aku bisa membagi masalah ini pada ibuku. Dan kau juga bisa. Karena nasihat seorang ibu, itulah yang terbaik. Iya, sayang. Tidak ada gunanya menangis seperti ini. Kau akan makin menderita. Memangnya siapa yang tidak punya masalah? Bukan hanya kau sendirian.
Sudah, jangan menangis lagi. Aku sudah berusaha keras. Bahkan sekarang aku sedang mencoba. Tapi tidak ada solusinya sama sekali. Apa untungnya bagimu kalau kehilangan harapan, ha? Jadi, teruslah berusaha menguatkan ikatan kalian. Dan serahkan sisanya pada Tuhan saja. Dia yang akan membereskannya. Dan juga, kalau kau perlu bantuan, bahkan saat tengah malam, jangan sungkan untuk menelponku. Aku akan lakukan yang aku bisa. Tapi jangan pernah merasa sendirian. Jangan pernah seperti itu, nak. Kau mengerti? Terima kasih, Bibi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi, Bi. Dan Kunz akhir-akhir ini sudah banyak membantuku. Dia banyak menasihatiku. Itulah gunanya teman. Oh ya, Bibi. Kalau orang tuaku masih hidup, aku pasti akan membahas masalah ini dengan mereka, Bibi. Kadang aku merasa sendirian. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dan kali ini aku senang sekali bisa bertemu dengan Bibi dan membicarakannya. Dan aku merasa aku tidak sendirian lagi. Kau memang tidak sendirian, nak. Ayo, kemarilah. Sudah, jangan sedih terus. Berbahagialah. Terima kasih, Bibi. Aku permisi dulu. Baiklah. Kau baik sekali, Kunz. Kau sudah mau membantu temanmu. Kadang kita merasa sendirian saat tidak ada teman di samping kita. Aku tahu, Bu. Apa yang dia lakukan di sini? Dia di sini untuk memperbaiki hubungannya denganmu, Bu. Jadi kau membawa ibu kemari untuk menemuinya? Kunz? Ibu, Lila, Kenapa kau datang kemari? Apa yang kau inginkan? Ibu ingat apa yang Ibu bilang pada Maya saat itu? Kita harus memberi satu kesempatan pada siapapun. Semua orang pasti punya masalah, tapi kita harus berusaha untuk bahagia. Apa Ibu lupa dengan perkataan Ibu sendiri? Ibu tidak percaya hal ini. Sekarang kau malah memihak padanya? Ibu, aku sama sekali tidak memihak. Aku baru saja bertemu dengannya semalam, dan kami mengobrol. Aku bisa lihat di matanya betapa menyesalnya dia. Ibu, tolong biarkan aku membantumu, Bu. Aku ingin sekali bisa membantu Ibu, ayolah. Aku tahu Ibu sudah dewasa, aku tahu keputusan Ibu pasti bijaksana. Tapi kurasa Ibu sebaiknya memberinya kesempatan. Hai, apakah yang bernama Twinkle? Iya. Halo, Pak. Aku Twinkle Taneja Sarna. Halo, namaku Sekar Gia. Silakan. Silakan. Terima kasih banyak karena sudah menerima permintaanku di situs itu. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Bapak sebelum Bapak bertemu dengan Ibu. Masalah ini tentang ibuku, jadi aku tidak ingin menganggap ini ringan. Tentu saja. Apa yang mau kau bicarakan? Sekarang aku tahu apa yang kau ingin. Kau memperdaya menantuku dengan gaya bicara manismu itu. Setelah dapat kepercayaannya, apa yang kau inginkan? Aku akan memaafkanmu. Kau mau aku membiarkanmu masuk dalam kehidupan kami? Sama sekali tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Kau mengerti? Ibu, tunggu. Ibu, aku mohon. Dengarkan aku kali ini saja. Ibu, Kunz. demi aku mohon. Ibu, saat ini kita ada di tempat suci. Lihatlah ke dalam isi hatimu, Bu. Aku tahu kalau Ibu sangat membencinya. Tapi kita tidak boleh begitu membenci seseorang, apalagi sampai menyalahkannya. Yang penting bagi kita di bawah kebencian itu masih ada rasa kasih sayang.
Demi rasa sayang itu, berikanlah dia satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi, Bu. Tanyakan pada diri Ibu, inilah yang dikatakan hati Ibu. Kau salah. Aku sama sekali tidak mau hal itu. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan. Kau belum tahu semuanya, Kun. Kau jangan ikut campur. Kau tidak tahu apapun. Tapi Ibu belum menjawab pertanyaanku. Ibu sungguh tidak mencintainya. Aku mohon, Bu, jangan bohongi diri sendiri, Bu. Bayangkan saat yang akan kalian lalui bersama. Apa Ibu sama sekali tidak punya perasaan terhadapnya? Setelah melihatnya masih hidup, setelah sekian lama, apa Ibu tidak ingin menghidupkan kembali momen itu? Ibu! Bisa Bapak ceritakan tentang diri Bapak? Aku seorang pengusaha. Aku memiliki perusahaan mobil di Punjab. Dan 10 tahun lalu istriku meninggal dunia. Lalu anak-anak Bapak? Aku tidak punya. Lalu kenapa tiba-tiba saja Bapak berpikir untuk menikah lagi? Aku sangat mencintai istriku. Rumah tangga kami harmonis, tapi aku sangat kesepian belakangan ini. Jadi aku membutuhkan teman hidup. Aku sangat menyukai pemikiran Bapak itu. Aku akan sangat senang kalau Bapak bertemu dengan ibuku. Tapi aku punya sebuah permintaan. Katakan apa itu, Nak? Sebenarnya ibuku tidak tahu kalau aku merencanakan pernikahan keduanya ini. Bapak mengerti kan? Tentu, aku mengerti. Jadi kalau Bapak bertemu dengannya secara normal dan memberinya kesempatan mengenal Bapak, pasti itu akan sangat bagus. Tentang bagaimana kita akan bicarakan nanti. Baiklah, Nak. Telepon saja dan katakan kapan dan di mana harus menemui ibu. Terima kasih banyak, Pak. Baiklah, Nak. Sampai nanti. Sampai Semoga nanti. berhasil ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Tuhan. Aku akan mengabari Kunz. Dia pasti kaget. Kenapa? Untuk apa aku memberitahunya? Pertama, dia harus menjauh sedikit dari Maya, baru dia akan kuberitahu sedikit tentang informasi ini. Tidak usah memberitahunya. Apa yang kau lakukan? Aku mohon dengar. Aku tidak mau dengar apapun. Pergilah. Lila, dengarkan aku. Aku mohon. Aku bicara padamu. Semua itu karena aku ingin keluargaku kembali. Berhenti, Pak. Maaf, aku tidak datang ke rumah ini. Kau tahu kan, karena aku tinggal di rumah mertuaku. Maaf. Kau pasti canggung ya mendengar tentang rumah mertua. Dan aku yakin sekali kau merasa aneh mendengar tentang pernikahanku kan? Maaf. Oh tidak, aku justru senang. Aku sendiri merencanakan untuk menikah lagi. Apa? Itu bagus sekali. Sudah ditentukan tanggalnya? Ya sekarang baru mulai pembicaraan saja. Aku baru bertemu dengan calon putriku itu. Dia gadis yang baik dan manis sekali. Belum lama aku dapat teleponnya. Dan aku bisa menemui ibunya hari ini saat makan malam. Bagus sekali. Siapa nama calonmu itu? Lila Taneja. Mereka punya bisnis impor-ekspor dan anaknya bernama Twinkle. Lila Taneja. Dan anaknya bernama Twinkle Taneja. Tidak mungkin. Ibu, Hei, Twinkle. Ibu tidak apa-apa kan? Apa orang itu tadi mengganggu Ibu lagi? Apa? Tadi aku melihat orang itu bicara dengan Ibu di jalan dan berusaha memaksa Ibu. Tapi aku tidak bisa mendengarnya. Tapi sepertinya begitu. Saat dia berusaha bicara dan memaksa Ibu, kelihatannya Ibu tidak mau. Untung saja Twinkle tidak mendengar apapun. Kalau tidak bisa ada masalah besar. Tidak, sayang. Untuk apa dia harus mengganggu ibu?
Sebenarnya dia sedang mengkhawatirkan keluarganya sendiri. Itu alasannya. Tidak seperti yang kau kira. Tidak, Bu. Tadi jelas sekali terlihat kalau dia sepertinya mengganggu ibu. Ibu bilang itu tidak seperti yang kau pikirkan, sayang. Kau keras kepala sekali. Begini saja, mulai sekarang ibu harus menjauh dari orang itu. Aku punya perasaan yang aneh. Sepertinya dia itu tidak baik. Lagi pula ibu kan sudah membantunya. Biar saja dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Sayang, jangan bilang begitu. Dia adalah orang yang baik. Begini, Bu. Mungkin dia baik, tapi biarkan saja saat ini dia mengurusi masalah hidupnya sendiri. Ya. Baiklah. Sekarang dengar, ibu harus menemui temanku saat makan malam nanti. Temanmu, siapa dia? Katakan, ada apa ini? Sebenarnya aku janji pada temanku, Bu, karena aku ingin membantu pamannya. Jadi ibu harus menemuinya. Baiklah kalau begitu, tapi katakan dulu apa masalahnya. Aku juga tidak tahu, pasti ada masalahnya, tapi ibu akan tahu semuanya setelah ke sana. Tapi sayang, bagaimana bisa Ayo, Ibu. Baiklah sayang, ibu mau demi dirimu.